Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah WMN News. Berita pertama kami awali dengan Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop pembuatan buku ber-ISBN dan pengaplikasian Mendeley. Kegiatan ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 7 Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah. Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop pembuatan buku ber-ISBN dan pengaplikasian Mendeley. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 23 November 2022 di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah. Workshop ini diikuti oleh seluruh mahasiswa semester 7 Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini dirasa penting untuk diikuti oleh mahasiswa semester 7 agar nantinya skripsi yang dihasilkan mahasiswa sesuai dengan metode yang seharusnya digunakan. Selain itu, dalam kesempatan kali ini juga mahasiswa Fakultas Ekonomi disarankan untuk dapat membuat buku monograf ber-ISBN dari hasil penelitiannya. Workshop hari ini kita tentang penulisan buku ber-ISBN dan juga penerapan implementasi Mendeley di dalam penulisan skripsi mahasiswa. Jadi memang kita berharap ke depan skripsi-skripsi mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi itu dapat diterapkan sesuai dengan pola metodologi yang sudah pas gitu. Jadi artinya memang kalau selama ini kita hanya sekedar mengutip daftar pustaka, mengutip referensi tanpa ada aturan, kalau sekarang kita sudah melalui aplikasi Mendeley ini. Monograf mungkin, buku mungkin, asalkan memang kita kan berharap dari skripsi yang dibuat itu memang benar ada manfaatnya kepada masyarakat. Jadi makanya harapan kita penelitian yang dilakukan mahasiswa itu memang berfokus kepada aspek-aspek yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti misalnya pengaruh dari sisi ekonomi, pengaruh dari sisi manajemennya, kemudian dari sisi keuangan untuk akuntansi begitu. Jadi memang mungkin saja bagi kita membuat itu dengan catatan semua tahapan itu harus kita penuhi dengan maksimal. Pada kegiatan ini, Fakultas Ekonomi mengundang Bapak Ananda Anugrah Nasution SEMSI yang merupakan dosen di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidempuan sebagai narasumber. Ia menjelaskan bagaimana karya tulis ilmiah dapat menjadi buku ber-ISBN. Dijelaskan bahwa untuk menulis buku harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari yang mudah dan harus dimulai dari sekarang. Di workshop kali ini, buku yang dibahas yaitu buku non-fiksi, lebih khusus lagi yaitu monograf. Buku monograf membahas satu topik dari suatu bidang keilmuan dan bersumber dari hasil penelitian. Ciri-ciri monograf yaitu terdiri dari minimal 40 halaman, membahas satu topik, memenuhi kaidah penulisan, diterbitkan badan resmi dan memiliki ISBN. Untuk menerbit buku, narasumber menekankan agar mahasiswa dapat selektif memilih penerbit. Hendaklah mahasiswa memilih penerbit yang tergabung menjadi anggota IKAPI atau Ikatan Penerbit Indonesia. Yang pertama itu tips dan triknya ya harus tahu tujuannya ngapain, tujuan penelitiannya. Kalau mau diubah ke monograf harus tahu tujuan penelitiannya itu apa. Kemudian ya harus banyak membaca sih, biar tahu bagaimana monograf itu strukturnya yang pas dan tepat. Iya, bukunya kalau bisa buku yang bestseller gitu kan. Monograf juga tidak menolak kemungkinan bahwa memang bisa dijual gitu. Komersil, monograf itu bisa komersil, tapi kalau misalkan bisa dijual banyak dan laku di pasaran, itu harapan saya sih. Jadi mereka itu lebih bisa menjual bukunya gitu. Mengenai pengaplikasian Mendeley, Bapak Ananda Anugrah langsung mempraktikkan penggunaan aplikasi tersebut di depan mahasiswa Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah. Aplikasi ini akan memudahkan mahasiswa untuk memasukkan sitasi penelitiannya. Iya, di lain daripada Mendeley itu ada Zotero, ya ada Zotero. Jadi memang Mendeley ini kita pilih kenapa? Karena dia berafiliasi atau bekerja sama dengan jurnal internasional Elsevier. Jadi itu lebih baik sebenarnya dan lebih banyak digunakan oleh penelitian luar negeri. Jadi kita menggunakannya karena agar kita lebih gampang memasukkan sitasi dan kita bisa menyamaratakan dengan penduduk negara lainnya, seperti itu sih. Ia juga sangat mengapresiasi semangat dari mahasiswa Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah. Terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa kepada narasumber. Iya, mereka sangat semangat ya. Saya lihat, saya sangat senang sekali karena antusias mereka itu
memberikan energi positif, dan saya harapkan juga mahasiswa-mahasiswi sekalian itu bisa selesai dengan tepat waktu untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Salah satu peserta workshop mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini, ia menjadi terbantu dalam penulisan skripsinya. Banyak sekali ilmu baru yang ia dapat selama mengikuti kegiatan ini. Mantap, bagus. Kenapa? Karena sekarang kan kita lagi menyusun skripsi. Jadi penyusunan skripsi lebih bermanfaat dengan adanya Mendeley, karena ada referensi tercantum gitu. Ilmu yang didapat dari hari ini yaitu penggunaan Mendeley, habis itu penggunaan ISBN juga, cara menerbitkan buku dengan adanya ISBN, habis itu tentang publish or perish. Yang saya lakukan, saya akan mencari referensi mungkin dengan menggunakan publish or perish, habis itu menggunakan Mendeley sedetail mungkin, lebih bagus lagi gitu. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMN Al-Wasliyah mengadakan penandatanganan MOA dengan Fakultas Pendidikan dan Vokasi Universitas Lancang Kuning. Kerjasama yang dijalin yaitu dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP UMN Al-Wasliyah melakukan penandatanganan MOA dengan Fakultas Pendidikan dan Vokasi atau Fadiksi Universitas Lancang Kuning. Kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat, 25 November 2022 di ruang sidang FKIP UMN Al-Wasliyah. Kerjasama yang akan dijalin nantinya yaitu dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara program studi PG PAUD FKIP UMN Al-Wasliyah dengan program studi PG PAUD Fadiksi Universitas Lancang Kuning. Kerjasama yang dilakukan ini juga merupakan implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, di mana setiap perguruan tinggi dianjurkan untuk menjalin kerjasama sebanyak-banyaknya dengan perguruan tinggi lain. Terima kasih, Alhamdulillah pada tanggal 25 November 2022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMN Al-Wasliyah melaksanakan penandatangan MOA ya antara FKIP UMN Al-Wasliyah dengan Fakultas Pendidikan dan Vokasional Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Jadi alhamdulillah pada kesempatan itu saya dan Wakil Dekan 1, 2, dan 3 lalu melaksanakan MOA. Selanjutnya kita sangat berharap bahwa pelaksanaan penandatangan MOA itu dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kita juga sangat berharap bahwa ada semacam progres ya yang bisa dilakukan. Sebenarnya secara khusus bahwa MOA itu juga adalah menandatangani prodi ya, prodi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini ya. Jadi juga dilaksanakan MOA antara prodi pendidikan anak usia dini FKIP UMN Al-Wasliyah dengan Fadiksi ya, Universitas Lancang Kuning. Dalam waktu dekat direncanakan akan ada tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan hari ini. Universitas Lancang Kuning akan mengadakan Festival PAUD dan Pentas Seni yang nantinya juga akan melibatkan mahasiswa PG PAUD UMN Al-Wasliyah. Selain itu akan diagendakan pula jadwal untuk pelaksanaan seminar nasional maupun webinar, serta penelitian dan pengabdian antara dosen FKIP UMN Al-Wasliyah dengan dosen Fadiksi Universitas Lancang Kuning. Oke, alhamdulillah ini menjalin kerjasamanya di Prodi PG PAUD yang alhamdulillah di sini membawa Kaprodi juga Ibu Heleni Filtri. Kebetulan saya wakil dekan 2-nya Fakultas Pendidikan dan Vokasi Universitas Lancang Kuning. Jadi harapannya memang dengan adanya kerjasama ini ada tindak lanjutnya, baik itu untuk kebutuhan akreditasi di Prodi PG PAUD Universitas Lancang Kuning dan juga di Universitas Muslim Nusantara. Gitu. Insya Allah setelah kembali nanti ke Pekanbaru, kami memang akan menaja Festival PAUD dan Pentas Seni. Ini melibatkan mahasiswa baik dari Provinsi Riau dan luar Provinsi Riau, salah satunya Sumatera Utara. Dan saya harap Unimed dengan Universitas Muslim Nusantara bisa bergabung dalam perlombaan 2 kegiatan tersebut. Jadi itu insya Allah rencana yang akan kita taja dalam waktu dekat.
Insya Allah penelitian pengabdian ya Bu Kaprodia, kita akan berkolaborasi, nanti bisa dilaksanakan secara daring, ya insya Allah nanti bisa kita bikin seperti webinar ataupun seperti seminar nasional yang bisa kita laksanakan secara daring. Kalau ada kesempatan mungkin bisa dibuat secara luring gitu. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.